Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Malang. Saya tinggal di Jalan Sunan Kalijaga, Kafling 1, Perum Edelweiss, Waru, Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu mengajar dari rumah yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program mengajar dari rumah, suatu gerakan sukarela atau volunteer yang diikuti mahasiswa seluruh Indonesia untuk meringankan beban orang tua dan guru dengan cara mengajar peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, MI, dan SMP di lingkungan masing-masing. Pada Agustus 2020, angkatan pertama relawan mengajar dari rumah atau MDR dilakukan dengan mengajar di sekitar lingkungan RT, RW, kampung hingga desa. Pembelajarannya yang dilakukan oleh para relawan dimulai dari pembelajaran literasi, numerasi, dan kesenian. Dari keberhasilan tersebut, dan menurut data yang ada, banyak dari mahasiswa ingin melanjutkan dharma baktinya. Oleh karena itu, program relawan mengajar dari rumah memasuki angkatan yang kedua. Program tersebut diluncurkan secara virtual oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada Jumat 16 bulan 10. Pada tahap pertama, dari 3.803 pendaftar, telah dipilih 750 relawan muda yang akan bertugas pada program mengajar dari rumah. Pada angkatan kedua ini, yang akan berlangsung pada 18 Oktober sampai 17 November 2020. Sebelumnya, Mendikbud telah melepas para relawan angkatan pertama yang telah menyelesaikan tugasnya pada periode 17 Agustus sampai dengan 16 September 2020 yang lalu. Selanjutnya, kegiatan mengajar dari rumah diinisiasi Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional atau BPP Permadani Diksi Nasional bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti Ditjen Dikti, dan menjadi relawan dari mahasiswa dan alumni bidik misi serta mahasiswa pada umumnya. Para mahasiswa terjun langsung mengajar di lingkungan terkecil mereka, dimulai dari RT atau RW, kampung, dan desa. Lokasi kegiatan bisa di rumah atau tempat strategis lainnya, dengan jumlah peserta yang terbatas agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Mendikbud juga meningkatkan bahwa mahasiswa membawa misi perubahan perilaku untuk menekan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, khususnya perilaku sederhana 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam sambutannya menyampaikan rasa kagum dan bangga kepada relawan mengajar dari rumah karena di tengah keterbatasan sudah berjiwa besar dan tanpa pamrih membantu masyarakat dengan cara mengajar dari rumah, mengurangi beban para murid, guru, dan orang tua dengan cara memastikan pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemi ini. Selain mengajar, relawan juga membantu dalam menjaga kesehatan mental para murid. Oleh karena itu, semoga semua upaya relawan dapat terbalaskan dengan kebahagiaan. Program mengajar dari rumah atau MDR pada beberapa waktu silam, di mana para mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia berkontribusi secara sukarela untuk membantu kegiatan belajar mengajar siswa atau siswi PAUD hingga SMP yang mengalami kendala dalam pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kini, program tersebut diadakan kembali untuk batch 2 dan beriringan dengan kegiatan mengubah perilaku untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19. Dalam acara yang bertajuk Mengajar dari Rumah dan Gerakan Mengubah Perilaku ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan salah satu bentuk dari cara bersyukur dalam menghadapi pandemi dengan tetap memberikan yang terbaik untuk diri sendiri serta masyarakat di lingkungan sekitar. Melalui program ini pula, para mahasiswa relawan turut serta dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Selain program mengajar di rumah, Kemendikbud juga ada beberapa program lainnya. Yang pertama yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan
dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Selanjutnya ada Kampus Merdeka. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Konsep ini merupakan sebuah implementasi dari visi dan misi yang dirancang oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Nadiem pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Perencanaan kampus merdeka menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam kampus yang merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. 4 hal tersebut akan dibahas secara lengkap di dalam pembahasan di bawah ini agar bisa lebih paham akan hal tersebut. 4 kebijakan kampus merdeka ala Bapak Nadiem Makarim, yaitu yang pertama, mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH atau perguruan tinggi negeri dengan kebutuhan badan hukum. Yang kedua yaitu adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbarui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membuka prodi baru.
Selanjutnya, dalam penerapan kampus Merdeka, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN ataupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN ataupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Bapak Nadiem mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Selanjutnya, tujuan saya mengikuti program ini adalah untuk membantu para orang tua dan guru dalam menjalankan pendidikan di masa pandemi ini. Membantu adik-adik belajar dari rumah sehingga adik-adik tetap antusias dan bersemangat selama belajar di rumah. Sasaran saya pada kegiatan ini yaitu adik-adik di tingkat PAUD, TK, SD ataupun MI, dan SMP maupun MTS. Adapun materi yang saya ajarkan yaitu bermacam-macam, dari materi pembelajaran di sekolah, mengaji, membaca Al-Quran, tata cara sholat, dan lain-lain. Dari sekolah, saya biasanya mengajarkan bahasa Inggris, matematika, bahasa Arab, IPA, dan IPS. Metode mengajar yang saya gunakan yaitu belajar sambil bermain dan diskusi agar anak-anak tidak merasa terbebani dan tetap semangat dalam belajar. Adapun diskusi yaitu untuk saling menukar pikiran dan menambah pengetahuan. Selanjutnya yaitu kondisi siswa sebelum saya mengajar. Pada awalnya, siswa belum tahu cara praktek sholat dengan benar dengan bacaan-bacaannya. Lalu dengan kita diskusi dan mempraktekkan gerakan sholat itu bersama-sama, siswa atau anak-anak bisa melakukan sholat dengan benar. Selanjutnya di pelajaran bahasa Inggris, di jenjang SD mereka belum hafal number atau 1, 2, 3, 4 dengan baik. Setelah mengajar, siswa bisa hafal dengan metode belajar sambil bermain dengan menggunakan media. Nah, untuk di jenjang SMP atau MTS, mereka belum tahu cara menggunakan simple present tense. Nah, saya mengajarkan simple present tense dengan cara diskusi dan alhamdulillah mereka bisa paham dengan baik. Nah, keesokan harinya saya juga mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Pada awalnya siswa belum lancar untuk membaca Al-Quran dan juga belum benar cara membacanya karena belum mengerti apa itu bacaan guna, idgham bila guna, dan lain-lainnya. Setelah bertahap, saya mengajarkan secara bertahap apa itu idgham bihuna, apa itu guna, sehingga mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan beberapa dokumentasi foto selama kegiatan mengajar dari rumah. Demikian
video ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.